Sebelum Bu Vina mulai untuk pembelajaran kita hari ini, saya absen dulu ya. Mikaela, Hadir. Marici, Hadir. Anissa, Java, ya, Calia, Alvin. Oke, masuk semua ya berarti ya. Oke. Anak-anak, tentunya minggu kemarin Bu Vina sudah menjelaskan tentang materi kita, yaitu tentang apa? Teori Big Bang. Teori Big Bang. Apakah ada yang tahu tentang teori Big Bang? Silakan, Marici. Saya Marici Maitimu, nomor absen 19. Teori Big Bang menyatakan bahwa bumi telah terbentuk selama puluhan miliar tahun. Awalnya terdapat gumpalan kabut yang berputar pada suatu poros. Putaran pada poros tersebut membuat bagian yang ringan terlempar keluar angkasa dan membentuk sebuah piring cakram raksasa. Manusia pertama diperkirakan menghuni bumi sekitar 3 juta tahun lalu. Manusia purba pertama kali muncul di muka bumi diperkirakan pada zaman kuarter atau periode terakhir di era Neozoik. Oke, berarti sebelum kita beranjak ke manusia purba, maka kita harus mengetahui manusia purba itu sebelumnya itu terjadi karena adanya teori Big Bang ya, atau biasa disebut sebagai pembentukan bumi. Nah, terus manusia purba itu diperkirakan ada sekitar 3 juta tahun yang lalu dan terjadi pada zaman kuarter atau masa Neozoik. Nah, kalian tahu gambar apakah ini? Keragaman budaya. Keragaman budaya itu adalah materi kita yang sangat berkaitan dengan materi kita. Nah, karena tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu Bu Vina menginginkan kalian atau peserta didik 1 mampu menganalisis jenis manusia purba. Yang kedua, mampu membandingkan karakteristik ciri-ciri manusia purba di Indonesia melalui media picture and picture. Yang ketiga, mampu menyimpulkan jenis dan ciri manusia purba di Indonesia. Yang keempat di sini yaitu membandingkan jenis manusia purba dan ciri-cirinya dengan proses evolusi terhadap kehidupan masa kini. Dan yang terakhir di sini adalah kalian bisa mampu untuk menciptakan karya picture and picture yang dikombinasi dengan inspirasi nilai-nilai gotong royong masyarakat masa kini. Nah, model pembelajaran Bu Vina kali ini yaitu tentang Problem Basic Training atau biasa disebut sebagai PBL, di mana berkolaborasi dengan picture and picture melalui media diskusi. Nah, untuk memahami materi kali ini, Bu Vina akan memberikan sebuah pertanyaan untuk kalian. Nah, pertanyaannya, sekarang coba kalian pahami dan kalian renungkan, apakah di Indonesia itu terjadi persamaan genetik anak-anak? Ada, pintar. Kalau ada, sekarang kalian analisis. Coba ya, mengapa sih di Indonesia itu ada sebuah perbedaan genetik antara penduduk satu dengan penduduk yang lainnya? Saya Anissa, nomor absen 2. Manusia Indonesia merupakan campuran beragam genetika. Oke, berarti manusia Indonesia itu memiliki campuran genetika yang banyak ya, Anissa ya. Oke, sip, kita beri aplaus dulu. Ada lagi jawaban lainnya, silakan. Iya. Perkenalkan, nama saya Najwa Kaila dari kelas 11 1. Saya pernah baca bukunya di salah satu buku bahwa genetika membuktikan ada pemilik gen unik di Nusantara, bahwa Indonesia adalah campuran beragam genetika yang awalnya berasal dari Afrika. Bagus sekali Najwa. Nah, kita beri aplaus ya. Sampai lupa aplausnya. Oke, itu semua adalah analisis kalian tentang persamaan genetik yang ada di Indonesia. Dan ini sangat berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang apa? Manusia purba di Indonesia. Nah, manusia purba di Indonesia itu hidupnya itu sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Nah, di mana peneliti pertama kali di Indonesia itu yaitu Hugo Dupuis, seorang ahli dari Belanda. Nah, kalau di Indonesia sendiri manusia purba itu bisa diidentifikasi
dari apa? Artefak sama fosil. Tahu ini apa? Tempat tinggal. Nah, ini ada dua foto ya Nak ya. Ada Abrisaurus roche, ada Geognodingle. Nah, kalau Abrisaurus roche ini termasuk gambar apa? Tempat Gua. Gua itu adalah tempat tinggal manusia purba. Nah, sekarang jenis-jenis manusia purba. Jenis-jenis manusia purba ada berapa? Tiga, benar sekali. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, ada Pithecanthropus, ada Homo sapiens. Sekarang waktunya apa? Waktu kita adalah diskusi. Nanti kalian saya bagi menjadi 4 kelompok. Sekarang silakan kalian untuk bertukar tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak, kalian perhatikan dulu ya. Nanti masing-masing siswa, nanti ibu kasih LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok akan ada bedanya. Ada gambar picture and picture masing-masing. Terus yang kedua, untuk tugas individunya nanti kalian scan bahwa daripada word ini menggunakan HP. Nanti di situ merupakan tes tertulis kalian tugas individu. Jelas ya? Jelas. Oke, bikin apa sekarang? Waktunya untuk mengerjakan LKPD di sini 20 menit ya. Oke, waktunya sudah habis anak-anak karena sudah 20 menit. Untuk presentasi pertama langsung Bu Vina uji aja ya. Yang pertama yang maju duluan adalah presentasi kelompok RT 4. Silakan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 RT 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada picture menurut jenis manusia purba, yaitu ada fosil A, B, C, dan D. Untuk fosil A itu berada di daerah Sambiran, untuk fosil yang B berada di daerah Solo, untuk fosil yang C berada di daerah Wajah, untuk yang fosil D berada di daerah Mojokerto. Lalu untuk analisis kami tentang awal munculnya manusia purba di Indonesia adalah manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman praksara. Banyak bukti-bukti otentik yang menguatkan keberadaan manusia purba khususnya Indonesia, mulai dari fosil ukiran, alat-alat, dan sebagainya. Oleh banyak lihat para peneliti yang berhasil menemukan fosil-fosil manusia purba di dataran Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Film bahwa lapisan ini merupakan lapisan kedua dari jenis fosil manusia purba di dalamnya, yaitu Meganthropus paleojavanicus adalah fosil kedua lembaga yang memilikinya sebagai manusia purba pertama. Nomor 2, Pithecanthropus dibius adalah fosil yang belum jelas apakah fosil manusia. Nomor 3, Pithecanthropus robustius atau Pithecanthropus mojokertensis adalah fosil yang juga ditemukan di daerah Sangiran. Yang kedua, di Diluvium Tengah merupakan
Dr. Edwin Dubais merupakan tokoh yang menemukan fosil jenis ini. Ia mengatakan bahwa pada masa ini manusia purba telah mampu berdiri dengan tegak. Oleh karena itu, ia menamainya Pithecanthropus erectus yang berarti manusia kera yang berjalan dengan tegak. Sekian presentasi dari kami. Mengakhiri wassalamualaikum Apakah ada tanggapan untuk presentasi kelompok RT 4? Silakan. Di sini saya Nika Iwana Caraskia nomor absen 27 akan bertanya. Yang pertama, bagaimana asal-usul manusia purba yang muncul pertama kali? Yang kedua, faktor apa yang menyebabkan kepunahan manusia purba? Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan asal-usul manusia purba pertama kali muncul di muka bumi, diperkirakan pada zaman kuarter atau periode terakhir di era Neozoik. Dan untuk pertanyaan yang nomor 2, faktor yang menyebabkan kepunahan manusia purba adalah manusia purba di masa lalu ialah perubahan iklim. Untuk menjelaskan kepunahan manusia purba, peneliti mengandalkan emulator iklim masa lalu beresolusi tinggi yang menyediakan data suhu dan curah hujan selama 5 juta tahun terakhir. Oke, bisa diterima Nana? Bisa. Silakan diakhiri dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itu tadi adalah presentasi dari masing-masing kelompok atau RT. Jadi bisa ditarik kesimpulannya bahwa jenis dan karakteristik manusia purba itu sangat berbeda-beda. Nah, untuk presentasi kalian tadi sudah Bu Bina nilai di rubrik penilaian Ibu ya. Baik